Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan coba sharing tentang pengalaman kepulangan saya ke Indonesia. Dari video-video saya sebelumnya, kalau kalian mengikuti channel ini, tentu kalian tahu bahwa saya baru saja pulang atau kembali, tepatnya dari penugasan saya di Dubai ke Jakarta. Dan pada video kali ini saya ingin sharing sedikit tentang pengalaman kepulangan saya, atau lebih tepatnya pengalaman perjalanan dari luar negeri ke Indonesia di masa COVID-19. Yang pertama, pengalaman saya di Dubai. Buat teman-teman semua yang akan melakukan perjalanan keluar dari Dubai di Bandara Internasional Dubai, pastikan bahwa kalian memiliki hasil PCR test, karena itu sebagai syarat wajib. Kalian harus memiliki hasil PCR test yang sudah di print out, yang sudah dicetak maksimal 72 jam sebelum jam keberangkatan. Dan itu harus di print ya, harus di print, tidak boleh menunjukkan SMS atau hanya dari email, tapi harus kalian print 72 jam. Jadi kalau pengalaman pribadi saya kemarin pulang hari Minggu pagi, saya melakukan tes hari Jumat. Jadi jangan terlalu mepet juga, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama dikhawatirkan nanti expired, sudah kadaluarsa dan tidak akan diterima. Kalau terlalu mepet, itu juga ada kemungkinan khawatirnya jika hasil tes itu keluarnya lambat. Artinya 3 hari ya spare-nya. Jadi misalnya tanggal 3 akan pulang, tanggal 1 sudah menyiapkan tes PCR. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus install atau download IHAC, IHAC. Nanti saya akan coba tayangkan di sini seperti apa bentuknya, dan kalian harus banget, karena sebenarnya itu sudah sangat mudah penggunaannya. Dan kenapa wajib, nanti akan saya ceritakan di sesi atau di bagian pengalaman di Jakartanya. Proses berjalan lancar, hampir tidak ada masalah. Check-in lancar, kemudian proses imigrasi lancar, kemudian masuk pesawat juga lancar. Nah, ini pengalaman saya kemarin, yang saya lihat penumpangnya tidak terlalu full. Tapi saya yakin itu memang karena penumpangnya tidak full, tidak banyak, sehingga masih ada jaga jarak, masih ada renggang ya antara penumpang dengan penumpang. Biasanya kan kursi itu di pesawat ada 3 atau 4, nah itu masih ada renggang saya lihat. Tapi itu sepertinya karena memang penumpangnya sedang tidak banyak. Karena saya punya pengalaman juga di bulan Oktober pulang menggunakan Emirates, itu full. Jadi tidak ada social distancing di dalam pesawat. Nah itu agak bahaya. Pastikan teman-teman semua menggunakan masker, kemudian kalau ke toilet jaga kebersihan. Teman-teman harus bersih tangan dengan sabun atau minimal hand sanitizer. Itu penting banget. Syukur-syukur teman-teman bisa bawa yang spray ya, hand sanitizer atau disinfektannya itu yang spray, itu juga bagus kalau teman-teman bisa prepare itu. Ini bagian yang kedua, teman-teman ketika sudah sampai di Jakarta. Pengalaman saya kemarin itu juga kesan pertama saya, karena sekali lagi tadi saya sudah sebutkan Oktober saya pernah pulang ke Indonesia dan mendapatkan pengalaman yang jadi gambaran awal saya. Nah ketika kemarin saya tiba di Jakarta, itu saya agak surprise karena memang ternyata sudah banyak yang berubah. Mungkin pihak-pihak terkait di Indonesia, khususnya di bandara atau Satgas Covid itu sendiri sudah mulai berbenah, dan itu saya pribadi apresiasi, karena memang mengurangi kepadatan, kemudian menghindari crowded yang berlebih. Yang ingin saya katakan adalah begini, prosesnya ketika kita turun pesawat itu ada beberapa screening. Screening pertama adalah kita berhenti atau dihentikan di satu titik tidak jauh dari gate pesawat itu, untuk kemudian berkumpul, disediakan kursi-kursi yang sudah berjarak. Di situ kita diminta untuk mengisi satu formulir. Formulirnya seperti di sini. Itu formulir isinya adalah tentang screening awal atau screening dasar.
diminta nulis data, nama, alamat, tanggal lahir dan sebagainya. Nah, kemudian data itu akan kita sampaikan ke petugas selanjutnya. Jadi yang beda dari Oktober lalu saya pulang itu adalah pada saat itu saya sudah download, sudah install, sudah isi data di eHAK, tapi itu sama sekali nggak digunakan. Jadi ditanya saja tidak, tapi kita diminta mengisi banyak formulir lain yang kemudian itu diserahkan kepada petugas. Nah, kemarin sudah tidak lagi, kita hanya diminta isi satu formulir dan itu hanya data. Kemudian ketika sudah sampai petugas, kita diminta untuk menunjukkan IHAK kita. Nah, ini teman-teman saya agak kelewat di awal tadi ketika teman-teman sudah isi IHAK, sudah install, kemudian isi data dan sebagainya, itu teman-teman screenshot, ada nanti keluar barcode-nya. Dan itu nanti diminta oleh petugas di bandara. Jadi itu hanya menunjukkan screenshot itu, kemudian kita scan, otomatis data kita terbaca dan kita tidak perlu mengisi data lainnya lagi. Kemudian kita diminta untuk lanjut ke screening kedua. Nah, di screening kedua itu hanya stem dari yang sudah dilakukan oleh petugas yang pertama tadi. Kemudian ditanya punya gejala tidak. Sangat cepat dibandingkan ketika Oktober lalu saya punya pengalaman itu menurut saya bertele-tele dan panjang. Tapi pada kepulangan saya yang baru ini kemarin berjalan sangat cepat. Jadi hanya isi data, screening petugas, kemudian di stem, kemudian kita lanjut ke imigrasi. Jadi langsung ke imigrasi, di situ juga prosesnya cepat. Kemudian keluar, ambil bagasi. Nah, setelah ambil bagasi, kita sebelum keluar bandara itu kita akan menemukan ada petugas dari TNI dan Polri dan security bandara yang kemudian memilah dalam artian karena memang ada WNA yang dikecualikan dari kebijakan karantina dan ada WNI semua wajib melakukan karantina. Kalau yang WNA, warga negara asing yang masuk kriteria, artinya tidak semua warga negara asing yang boleh masuk Indonesia ya, karena memang masih ditutup sampai saat ini. Nah, kalau yang WNI, karantinanya difasilitasi atau diorganisir oleh Satgas Covid. Nah, di situ semua WNI dikumpulkan sebelum keluar wilayah bandara itu, semua dikumpulkan setelah ambil bagasi, semua dikumpulkan di satu titik. Mereka kemudian nanti akan didata dan dibawa ke pusat-pusat karantina yang sudah disediakan, di hotel-hotel yang sudah disediakan. Saya tidak bisa cerita mereka karena saya sendiri memiliki mekanisme yang berbeda, karena saya adalah diplomat atau pejabat di perwakilan RI luar negeri yang melakukan mutasi ke Jakarta. Itu sudah dilakukan pengaturannya oleh Kemlu di Jakarta. Kami sudah melakukan pendataan sejak awal dan kemudian kami dikasih preferensi hotel-hotel yang sudah bekerja sama dengan Kemlu untuk kemudian mana hotel terdekat dari wilayah tinggal kita. Semuanya itu ada di Jakarta masing-masing lah ya, Jakarta Timur, Selatan, Pusat, kemudian Selatan, Pusat, ya pokoknya begitulah. Nah, itu kita sudah melakukan pendataan dan kita sudah langsung bisa melakukan karantina dengan pengaturan sendiri. Kami tetap karantina, saya mengikuti mekanisme karantina juga, tapi tidak yang dilakukan oleh Satgas Covid ini. Jadi di situ saya menyampaikan kepada petugas mohon izin untuk bisa langsung keluar karena memang saya menunjukkan beberapa data, kemudian beberapa bukti sekaligus menjelaskan dan teman-teman di screening itu tadi paham sehingga saya diizinkan keluar. Di luar saya sudah ditunggu oleh staf dari hotel yang kemudian menjemput dan mengatur keberangkatan saya ke hotel. Jadi dari sini sebenarnya saya ingin sampaikan bahwa teman-teman demi kebaikan kita dan demi kebaikan keluarga serta demi kebaikan bersama dalam rangka mencegah penyebaran COVID ini, kita baiknya harus mengikuti semua mekanisme yang sudah diatur, yang sudah disiapkan, yang sudah koordinasikan oleh pihak-pihak terkait di Indonesia.
Eh, ya itu bagian dari upaya kecil kita lah ya, menjaga keselamatan kita. Dan sebenarnya ini juga adalah mekanisme atau pengaturan yang baik menurut saya. Jadi sebenarnya kalau boleh menyampaikan pandangan, sebaiknya ini dilakukan dari dulu. Sayangnya tidak. Jadi karena memang potensi penyebaran COVID di pesawat itu sangat tinggi. Bagaimana tidak kita kumpul berpuluh-puluh orang, bahkan mungkin sampai ratusan, eh, dengan sirkulasi udara yang ya mau dibilang baik gimana pun tetap tidak sebaik ketika kita ada di ruang terbuka ya. Dan dalam waktu yang lama. Jadi kalau dari luar negeri bisa dibayangkan kayak saya kemarin 8 jam itu adalah waktu yang cukup lama. Kita bisa pakai masker, tapi pas makan jelas kita buka masker. Atau misalnya kita tertidur atau kita sedang tidur, tidurnya pakai masker, tapi bisa saja ketika kita ada gesekan atau apa, masker terbuka, sehingga potensi tertular di dalam pesawat itu sangat tinggi. Benar bahwa kita sudah membawa tes PCR dari negara kita berangkat, tapi itu tidak menutup kemungkinan, sekali lagi, bahwa kita bisa terbebas dari COVID di dalam pesawat, sehingga ketika pulang kita harus melakukan karantina dan melakukan PCR test lagi. Itu adalah bagian dari mencegah penyebaran. Kan kita nggak mau juga bawa virus ke keluarga ya, yang kita sayangi dan kita cintai. Oh ya, tadi saya agak skip sedikit. Jadi mekanisme atau aturan yang sedang dijalankan saat ini adalah karantina 5 hari di fasilitas yang sudah disediakan dengan biaya mandiri. Tapi ada beberapa kategori WNI yang memang dibebaskan dari biaya, ditanggung oleh pemerintah, seperti PMI itu ditanggung oleh pemerintah, dan atau misalnya saudara-saudara atau kawan-kawan sekalian bisa menunjukkan bukti tidak mampu, surat keterangan tidak mampu, itu juga bisa ditanggung. Tapi jika tidak, kita biaya mandiri, kita mengeluarkan biaya sendiri untuk melakukan karantina 5 hari di hotel yang telah disiapkan, dan melakukan tes PCR 2 kali. Jadi tes PCR pertama dilakukan 1 hari setelah ketibaan kita. Nah, kemudian tes yang kedua jika itu negatif, tes yang kedua itu dilakukan pada saat 2 hari kalau nggak salah sebelum kita selesai karantina. Jadi itu teman-teman pengalaman singkat tentang perjalanan saya dari Dubai ke Indonesia, dan semoga bermanfaat teman-teman semua yang akan melakukan perjalanan dari luar negeri ke Jakarta, bisa mengikuti semua tahapan dan pengaturan yang sudah disiapkan dengan baik itu. Saya juga akan bercerita sebenarnya tentang pengalaman karantina dan bagaimana selama di karantina, tapi mungkin akan di video selanjutnya biar nggak terlalu lama. Sementara itu dulu teman-teman, makasih buat kalian yang sudah ngikutin video dan channel saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, makasih.